Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadli di Bekal Sebelum Ajal. Saya Fadli bersama tim akan mencoba membantu Anda semua yang ingin meninggalkan masa lalu Anda yang kelam. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia ini tempat kita untuk meninggal. Jadi, jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Anita, 40 tahun. Wanita pencopet. Ya. Oke, sini dulu bang. Sini dulu bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Bekal Sebelum Ajal. Kebetulan langsung aja di hari ini saya sudah bersama dengan Saiful ya. Mas Saiful ini adalah pelapor, di mana Mas Saiful ini mencurigai sang istri nih. Istrinya ini dicurigai justru sepertinya ada orang ketiga. Wah, ini agak sedikit permasalahan rumah tangga yang macam-macam lah intinya lah ya. Nah, tapi yang menyebabkan kecurigaan dari Saiful ini adalah karena istrinya ini suka membawa barang-barang yang mewah atau bermerek, tetapi permasalahannya istrinya ini hanya bekerja sebagai seorang penjaga di toko kelontong. Ya mohon maaf sebelumnya, bukannya kita mau merendahkan, tapi kita tahu bahwa bicara gaji seorang penjaga di toko kelontong ini nggak mungkin bisa membeli barang-barang mewah, elektronik bagus ya. Kayaknya, nah itu yang membuat kecurigaan dari suaminya Bang Saiful. Mungkin saya mau tanya nih Bang Saiful nih. Bang Saiful ini kan nyuduh istrinya, ya maaf ya, iya, Bang, kayak selingkuh gitu ya. Iya. Memang apa sih yang membuat Bang Saiful ini menuduh istri selingkuh selain tadi barang-barang mewah? Emang Bang Saiful udah nggak dilayani lagi sebagai suami? Atau bagaimana? Masih dilayani seperti biasa? Masih bang, cuman herannya kita kan dia kerjanya kerja kelontong. Nah, padahal dia digaji cuma 700.000. Nah, kok dia bisa milih barang-barang mahal, elektronik, apa segala macam. Tapi Bang Saiful sendiri belum pernah melihat secara dengan mata Bang Saiful bahwa istri Bang Saiful selingkuh kan? Belum. Nah, tapi ini juga nggak boleh nih, maksudnya ya kita juga nggak boleh ya, maksudnya sebagai suami juga nggak bisa menuduh istri tanpa alasan sebenarnya ya. Kalau misalnya belum melihat dengan mata kepala, jatuhnya jadi suuzon nih bang. Kalau gitu gini aja ya, sama-sama kita buktiin dulu ya. Kita buktiin dulu, kita coba sekarang ini ke tempat toko kelontong, ke tempat istrinya bekerja. Kita mau coba tanya, jangan-jangan gajinya nggak 700.000 bang, tapi gaji 7 juta. Wah, abang yang dosa nih jadinya nih ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke toko kelontong, ke tempat dia bekerja ya bang ya. Iya bang. Iya, ya, langsung kita ke sana ya. Yusuf, istri saya mana ya? Bini lo. Iya, Nggak di sini, udah saya pecat. Kerjanya nggak becus. Astagfirullah, ya Allah. Gimana sih bang? Katanya masih kerja di sini, pamitan dari rumah. Udah sebulan yang lalu dia nggak di sini. Dari kemarin-kemarin dia salam saya, pamitan sama saya. Datang terus sini kerja. Udah sebulan yang lalu dia nggak di sini. Gimana nih bang? Udah kita ngobrol di luar aja. Bang, makasih banyak ya bang ya. Maaf nih bang, ganggu nih bang ya. Pamit dulu ya bang ya. Ya bang, ya assalamualaikum. Kita ngobrol luar aja. Kok nggak ada? Kok nggak ada bang? Ya, jadi gimana? Terus abang dia bilangnya sama abang tiap hari ke rumah, dari rumah ke sini kerja. Iya betul. Terus kemana kira-kira bang? Aduh, saya juga nggak tahu bang kalau udah kayak gini. Gini deh. Maaf ya bang ya. Kita coba atur rencana dulu. Sekarang saya anterin abang pulang dulu aja. Ya. Besok saya balik lagi ke rumah abang. Biasanya istri abang berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7 pagi bang. Jam 7 pagi? Ya. Kalau gitu sebelum jam 7 kita sama teman-teman udah sampai di sana semua nih ya. Kita tungguin nanti, mungkin kita ikutin aja istri abang pergi. Gak apa-apa. Ya. Abang jangan bikin kecurigaan dari istri ya. Ya. Jadi biarin aja dipamit dibilang mau ke jaga toko. Biarin aja pura-pura nggak tahu ya. Kalau dia udah nggak kerja di sini lagi. Jangan dimarahin dulu, diamin dulu aja ya. Oke? Ya bang ya? Ya. Ya udah. Kalau gitu sekarang abang saya anterin pulang dulu, besok saya jemput lagi. Ya. Ya. Ya.
Saya datang udah dari tadi lumayan lama nunggu. Belum ada pergerakan dari Bang Saifullah juga karena istri masih ada di rumah. Apa kita tungguin aja, gambar terus ya. Takut ntar ada yang lewat kita nggak kelihatan. Bang Saiful. Itu istrinya ya, Bang. Ayo, kita kejar. Nanti kita kejar. Ayo. Ayo seberang katanya, Bay. Ayo. Dulu yang cewek yang motor tadi. Iya, benar. Yang itu, iya. Yang baju kotak-kotak benar kan ya, Bang? Iya, benar. Wah, jangan-jangan benar curigaan saya itu, Bang. Ya, dia makanya kita kan harus buktiin dulu kalau dia benar-benar selingkuhnya sama siapa, Bang, gitu loh. Itu juga harus lihat, Abang baru bisa nuduh. Oh, dia masuk minimarket. Udah, pakai sebanyak. Istri saya, Bang. Iya. Istri Abang ngapain di sini? Nggak Mau tahu, belanja? Bang. Dia kan nggak ada duit. Coba deh. Ya. Kok lagi ngelirik-lirik ke dalam dia, Bang? Ngapain dia situ ya? Kayak lagi nunggu orang, Bang. Siapa yang dia kenal di sini kan nggak ada. Aduh, jangan-jangan dia kayak dulu lagi, Bang. Kayak dulu lagi gimana maksudnya, Bang? Ya di nyopet. Istri Abang pernah nyopet di pinggir? Iya, betul. Sebelum nikah pasti sudah nikah sama Abang? Ya sebelum nikah, setelah sudah menikah dia nggak pernah ngulang lagi. Kok sekarang malah gitu lagi? Kita jangan berburu sangka dulu, coba kita lihat dulu aja sekarang. Ya. Tapi gerak-gerik ini memang benar juga, Bang. Iya. Kayaknya dia lagi memantau seseorang yang ada di dalam. Coba masuk dalam. Masuk dalam. Ah, itu kan bener, Bang. Dia kan mepet-mepet. Abang mau ngapain, Bang? Iya, ngapain di dalam? Ini mau makan Ah. teman kamu semua nih. Iya, kita temannya. Apaan nih? Mas Saiful, Ibu. Ya tapi kamu ngapain di dalam? Itu urusan saya. Kamu cuma pernah ngasih aku duit kok sebagai keuangan. Ya ini apa ini? Bang, Balikin. Bentar. Sini. Ini punya siapa? Kan? Ini bukan dompet kamu. Maaf. Ya. Maaf. Ibu, ayo sih, Ibu coba. Ibu, ini dompet Ibu mau bukan? dompet saya. Hah? Dompet Ibu? Bukan dompet dia itu. Saya kenal saya. dompet itu. Coba Ini lihat punya isinya, saya Pak. ini, Pak. Ini Coba punya lihat saya buktinya ini. apa. Maaf, saya buka ya, Bu ya. Kalau ini dompet Ibu, saya buka. Saya minta Buka maaf sama aja. Ibu. Ya, lihat aja, lihat. Buka aja. Nah, ini bukan foto kamu itu. Foto saya. Punya siapa? Bukan. Ibu namanya siapa? Wanita. Ibu Anita, ini namanya Susilawati, Bu. Ah, berarti kamu nyopet lagi. Aduh, katanya udah astagfirullah. Aku nih pengen punya emas. Aku nih pengen punya barang pameran. Aku tidak butuh itu semua. Cukup makan aja. Aku nggak mau. Pokoknya aku pengen jadi orang kaya. Maaf Ibu ya. Ini awalnya suami Ibu jujurnya nih nuduh ke Ibu ini selingkuh. Ya, karena Ibu suka punya barang-barang yang mahal, Iya. yang branded tuh, yang bermerek. Dia cuma kerja di toko kelontong, Bang. Gajinya ya 700.000. Mana mungkin dia bisa beli-beli barang begitu? Maaf Bu ya, kemarin saya sama suami Ibu, kita udah berangkat ke toko kelontong. Ternyata Ibu udah gak kerja lagi di sana. Bener gak Bu? Ibu udah gak kerja di toko kelontong. Masih. Ibu udah gak kerja di toko kelontong Bu, yang
Dari kemarin kami ke sana. Bilang tadi sama kita kemarin. Kami ikutin kamu nggak ada di Kemarin situ. dia bilang sama kita kalau ibu 1 bulan nggak kerja lagi di sana. Katanya kamu sudah dipecat. Kamu bohong. Sekarang ibu gini aja ya. Ini suami ibu minta ibu ikut ke kita, ya, ikut ke rumah hijrah untuk belajar, Bu. Ayo, kamu harus ikut. Tidak mau. Pokoknya gua nggak mau ikut. Harus ikut. Nggak mau. Ayo. Sini. Ayo, harus ikut. Ayo. Ayo. Hah? Ibu. Aku nggak mau. Ayo. Bu. Kalau nggak begini, kau nggak berubah. Lebih baik kita pisah aja. Abang ngomong apa? Sekali lagi saya bilang, kalau kamu nggak mau berubah, pisah aja kita. Abang ngomong apa? Maaf ya Bu ya, maaf ya mengganggu ya. Terima kasih, assalamualaikum ya, permisi. Bang, aku nggak suka bang tempat ini bang, tempat gelap ini. Katanya mau insaf, kayak mana sih? Aku nggak mau insaf aku. Tadi dia bilang mau insaf, sekarang nggak mau insaf. Insaf mana sih? Nggak mau aku insaf. Ibu jangan ribut terus dari tadi, di mobil ribut, di sini ribut. Aku nggak mau nih tempat gelap, aku nggak mau Ya, ini. Ustaz, sini Ustaz. Ibu sini Bu, sini. Ini Ustaz Ahmad Khan, kenalin Bu ya. Ini Ustaz, ini tamu kita. Ya, ini tamu kita hari ini istrinya ya. Ini suaminya nemenin, ini Pak Ustaz. Ya kesini. Siapa mana? Saiful, Pak. Pak Saiful, Ibu? Anita. Anita, Ibu Ani ya? Bu Anita, nah sekarang nih udah sampai di sini, masih komplain lagi dia nggak mau lagi kesini katanya, tempat gelap. Aku nggak mau panas di sini. Sebelum kita lanjut lagi nih Ustaz nih, ini mumpung masih ada suami di sini. Tadi waktu kesini suami juga sempat ngancem Ustaz. Kalau seandainya dia nggak mau kesini, dia mau ajak pisah. Astagfirullahaladzim, Pak Saiful. Pak Saiful nggak boleh begitu. Kamu kayak mana Pak Ustadz? Saya hilaf. Di dalam Islam itu Rasulullah SAW menjelaskan abghadul halal ilallah at-thalaq. Kata Rasulullah SAW, abghadul halal ilallah at-thalaq. Tapi aku nggak mau bang, panas tempatnya ini, gelap tempatnya ini. Jadi begini Bu, sebentar Ibu dengerin dulu ya. Kata Rasulullah SAW, abghadul halal ilallah at-thalaq. Sesungguhnya amal perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perceraian. Kalau abang sampai mengancam dia untuk bercerai, maka ini adalah sesuatu kalimat yang bisa jatuh talak. Ini kalau kayak gini dia masih halal nggak suami istri Ustaz nih? Saya sekalian belajar juga nih buat yang di rumah juga nih Ustaz. Jadi begini Bang Fadli, ya Pak Saiful ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229 Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Sesungguhnya talak atau cerai itu ya 2 kali. Maka apabila talak 1 dan talak 2 masih bisa kembali dengan cara rujuk dengan baik. Atau kalau tidak juga diceraikan dengan cara yang baik. Gimana Ustaz? Apa perlu ada pernikahan ulang atau bagaimana Ustaz? Nggak perlu. Kalau seandainya masih di dalam batasan masa iddah,
ya belum melewati batas masa iddah, maka boleh kembali rujuk dengan ucapan kamu saya rujuk kembali, atau contohnya kamu sekarang kembali seperti dulu dengan saya, ya begitu ya. Harus ada ucapan juga Ustaz ya. Harus ada ucapan dan diniatkan di dalam hati bahwa itu adalah niat untuk rujuk dengan istrinya. Bang, ya kalau misalnya dengan istri, kalau misalnya belum rujuk kan nggak halal lagi Bang. Ayo Bang, rujuk dulu sama istri. Ya udah, kita rujuk lagi. Ya rujuk, tapi kita pulang aja tempat gelap ini. Nggak masalah. Aku takut di sini. Bu, wanita, ya nggak boleh mengangkat suara lebih keras daripada suara suami. Kata Rasulullah SAW, siapa orang istri yang mengangkat suara lebih keras daripada suara suaminya, maka dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gimana nih? Mau jadi ikut atau enggak? Kita sih nggak mau maksa nih Ustaz nih. Kalau seandainya ibunya nggak mau ya udah. Enggak bang, saya nggak mau bang. Kita mau tobat bang. Ya udah, nggak masalah. Udah Pak ya Ustadz, udah. kita mau Mumpung tobat. lagi ada Pak Ustadz yang bimbing kita. Ya udah kita mau tobat aja, kita udah nggak mau lagi Ya udah. begini lagi bang. Kita mau Iya. tobat Abang maafin ada takut. ya. Ya udah, sekarang gini Ya. ya. Ibu, ini nanti ditemenin sama santriwati Ustaz. Ya, ada. Ustaz, tolong Ustaz. Coba ditemenin. Aisyah sini masuk antar ibu ini. Nah, Aisyah. Ya nih, Aisyah tolong dianterin ibu nih ganti baju ya Ustaz ya. Ya, boleh langsung ganti baju. Saya nitip Pak Ustadz, Ya. istri saya, sekalian saya, biar kami bisa berubah, dididik ke jalan yang baik. Amin, insya Allah mudah-mudahan kita bantu semaksimal mungkin ya. Abang jangan lupa doa juga ya, begitu ya. Ya Bang Fadli, Ya. saya tinggal dulu ya buat Ya, persiapan. kapan saya coba minta tim buat anterin pulang. Ya, Fadli, makasih ya. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salam. Aisyah, Bu Andinya tolong diajarin cara berwudu ya. Eva, Ustaz, Bu Eva ini adalah korban dari pencopetan yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti Ibu Anita ini atau Ibu Ani ini. Ibu mikir gak? Waktu ibu ambil dompet saya, ibu mikir itu duit buat apa? Aku nggak kenal sama kamu. Iya kamu gak kenal ya, kamu pikir itu cuma uang. Sekarang kita masuk aja Pak Ustaz ya. Ya. Aku minta maaf, aku nggak tahu ya. Aku minta maaf. Astagfirullahaladzim, Gimana Ibu? Ibu Ani pernah nggak berpikir ya
Uang yang Ibu Ani ambil itu ternyata sangat berarti sekali bagi orang yang kehilangan uangnya. Aku nggak tahu, Pak. Bu Ani sadar nggak kalau selama ini yang Bu Ani kerjain, ya, yang Bu Ani lakuin ini benar-benar sangat merugikan orang lain. Ya, aku sadar, Pak. Aku sadar sekali aku. Punya amal ibadah sebanyak apa Ibu? Sampai Ibu mau dan berani mengambil hak orang lain? Saya pengen jadi orang kaya, Pak Ustadz. Aku nggak punya amal. Ampun, Pak Ustadz. Ibu mau dibakar api neraka? Nggak mau, Pak Ustadz. Ampun, Pak Ustadz. Nggak mau. Astagfirullahaladzim. Aduh, Pak Ustadz. Masuk neraka. Sekarang Ibu boleh duduk di sini. Saya mau diapain, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, Pak Ustadz. Ampun, Pak Ustadz. Istighfar Bu, banyak istighfar Bu. Istighfar Bu. Ibu jangan keluar, bahaya. Minta ampunnya sama Allah Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar Bu. Istighfar Bu. Bu, istighfar. Bu Ani, ingat Rasulullah bilang inna syiddatal har min fai jahannam. Sesungguhnya sesuatu yang teramat panas di dunia itu baru uapnya api neraka jahanam. Ya, boleh biar di bawah santri istirahat dulu ya. Fadli ya. Ya, biar diangkat di bawah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ibu jangan dekat-dekat Bu, panas banget Bu, mundur dikit Bu sini. Ya Ustaz, alhamdulillah nih si Ibu udah sehat lagi nih ya. Udah nggak shock lagi, alhamdulillah. Nah sekarang udah siap lagi nih untuk mengikuti pelajaran yang berikutnya Ustaz. Ya, kebetulan emang saya udah siapin sama tim ya. Ini namanya proses shock terapi selanjutnya buat Bu Ani. Mau diapain lagi, Pak Ustadz? Bu Ani, ini perumpamaan bagaimana nanti ibu kalau tidak bertobat dari perbuatan dosa yang ibu lakuin, ibu bakal ngerasain bagaimana baranya api neraka. Astagfirullahaladzim. Ibu, nih sebelum ditutup matanya, mungkin Ibu mau lihat contoh dulu, boleh? Ustaz, boleh contohnya bagaimana sebelumnya? Ada Ya. contohnya nggak? Ya, cepat. Sekarang lemparin situ. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ngebul begini. Ibu dengerin saya, ya. Ibu lagi belajar untuk menjadi orang yang baik. Ibu sini. Ibu dengerin saya sini. Ini biar dikipas-kipasin. Udah, Ibu dengerin saya sini. Nah, kipasin lagi biar Ya. ada apinya, kipasin. Bu, Ibu lagi belajar, ya. Ibu lagi belajar barangnya ditambahin lagi bagaimana barangnya. caranya Ibu bisa menjadi orang baik, insya Allah, ya Bu ya. Kalau Ibu nggak pernah mengalami namanya yang pelatihan seperti ini, mungkin Ibu nggak akan pernah kapok. Astagfirullahaladzim. Ayo, santriwati sini dianterin. Ayo, dianterin. Ibu jalan, Bu. Ayo Ibu jalan, Bu. Ayo ibu jalan, Bu. Ayo Ibu jalan. Ya terus jalan, Bu. Astagfirullahaladzim.
Pak Ustadz panas, Pak Ustadz. Pak Ustadz panas, Pak Ustadz. Pak Ustadz panas, Pak Ustadz. Ibu sini, ibu berdiri sini. Ibu, sekarang ibu ngadep sana lagi. Ibu lihat baik-baik sekarang. Ibu lihat di depan ibu ini apa nih, Bu? Enggak ada, tapi ibu kepanasan, Pak Ustadz, kayak panas kayak banget, Pak Ustadz. Ampun saya, Pak Ustadz. Minta ampunnya sama Allah, Bu, istighfar. Minta ampunnya sama Allah, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ibu udah belajar begitu panasnya api neraka, ya Bu ya. Ibu sampai ngerasain coba. Ibu lihat baik-baik ini coba pelepah pisang dan daun-daunan. Alhamdulillah. Ya, nanti mati ini. Ya, nanti mati ini. Iya, nih. Ayo. Obat, Pak Ustadz, obat. Ya, berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan Janjinya Ibu sama ya. Allah, Bu ya. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Ini Ibu sekarang ada pelajaran terakhir yang akan dikasih Ustadz Ahmad Khan adalah Muzakarah. Ibu mau wafat? Mana Mau wafat tanggal berapa nih? Hari apa? Ini malam Jumat. Mau Udah siap mau wafat? Siap. Benar Ibu siap mau wafat sekarang? Siap. Udah punya buku apa? Amal soleh punya? Gak punya, Pak Ustadz. Oh, udah siap? Tapi aku udah siap, Pak Ustadz. Saya tanya sama Ibu, kenapa Ibu siap mau meninggal sekarang tapi Ibu nggak punya amal, nggak punya bekal? Ibu yakin Ibu nggak bakalan diazab kubur? Ibu yakin Ibu nggak bakal masuk neraka? Aku yakin. Kenapa Ibu yakin nggak masuk neraka? Ibu juga belum tobat. Tapi memang aku yakin, Pak Ustadz. Habis gimana lagi, Pak Ustadz? Aku nggak mau masuk neraka, Pak Ustadz. Ibu minta umur panjang dong, bukan Ibu minta mati sekarang. Astagfirullahaladzim, Ibu siapin dulu Bu, bekal Ibu sebelum Ibu meninggal, biar Ibu nggak dimasukin nerakanya Allah Bu, nerakanya Allah abadi Bu. Ibu udah siap mati, amal nggak punya. Udah Bang Fadli? Iya, Pak Ustadz. Kita langsung dibungkus aja. Ya, biar dia Langsung dibungkus banyak aja, dapat Pak. pelajaran nanti di dalam kubur. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu apa tuh? Ini bajunya. Sebelum dibungkus, aku mau minta maaf. Iya, sebentar. Ibu mau ngomong. Iya, Ibu mau ngomong apa? Sebelum dibungkus, aku mau minta maaf dulu sama suami saya, Pak Ustadz. Suami Ibu belum datang ke sini. Ibu ngomong nih sekarang nih, suaminya mungkin lagi nonton. Ibu ngomong. Maafin aku, Bang. Aku banyak kesalahan, Bang. Sengelawan, Bang. Maafin, Bang. Ibu, ini belajar ini luar biasa. Ini banyak yang pernah udah kejadian, saya kasih tahu sama Ibu. Macam-macam ya, baik di dalam keranda ataupun udah masuk di dalam liang kuburnya nanti. Jadi Ibu banyak istighfar, jangan banyak gerak, takutnya nanti jatuh. Ya Bu ya.
bakal ngulangin lagi Pak Ustadz perbuatan saya dulu Pak Ustadz. Ayo santri boleh turun. Kubur ini sendiri, nggak ada yang nemenin, siapapun nggak ada yang nemenin Bu ya. Tapi Ibu kita pantau nanti dengan kamera, kita lihat dari monitor. Ya Ibu di sini dapat pelajaran, insya Allah banyak Bu. Ibu sendirian, bagaimana dikubur sepi, sunyi, pengap, gelap, nggak ada yang nemenin. Yang bisa nolong cuma amal soleh Bu. Allah, kok ada pelotongnya Pak Ustadz? Cacing, belatung itu semua bakal ada keluar dari dalam tanah Bu. Ya, ya Bu, ular dan lain sebagainya Bu, hati-hati Bu. Banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah Bu. Ya, Ibu sekarang kita mau tinggal Ibu ya, sendirian di sini ya. Ya Bu, kita nggak ada yang nemenin. Ya Bu ya. Oke, yuk semua teman-teman santri silakan mulai ditutup yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz tolong. Allahu Akbar Pak Ustadz. Aku nggak bakal ngulangin lagi Pak Ustadz. Takut Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. Udah. Istrinya Pak Saiful sekarang sedang dikubur. Pak Saiful mau kehilangan istri. Sayang sama istri. Iya Pak. Cinta sama istri. Cinta Pak. Seberapa cinta istri Pak Saiful sama istri Pak Saiful? Cinta banget Pak. Nggak bisa dibandingkan dengan Pak. Cukup Pak Ustadz. Cukup Pak Ustadz. Cukup Pak Ustadz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup Pak Ustadz. Cukup. Astagfirullahaladzim. Udah bang, udah Pak Ustadz. Kasihan istri saya bang. Tolong Pak Ustadz, memang saya diperlakukan dengan tidak baik di rumah seperti bagus. Ngomong seenak-enaknya aja sama saya, tapi udah Pak, saya udah ikhlas maafinnya Pak. Abang pengen istrinya berubah, Iya, pengen jadi orang yang lebih baik. iya betul. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita kasih ini bisa berubah menjadi orang yang lebih baik ya Bang. Ya amin. Ampun, aku nggak kuat. Udah bang, bang, aku untuk pingsan bang. Udah bang, aku nih mau pingsan bang. Udah bang, tolong bang. Udah bang, udah Pak Ustadz. Pak Ustadz udah takut, udah. Astagfirullahaladzim, ini udah teriak-teriak banget nih Ustadz, gimana nih Ustadz nih? Tolong Pak Ustadz, tolong bang. Aduh ya Allah. Ya Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz nih? Ini takut ini, dia kayaknya udah lemes teriak-teriak dari tadi nih Ustadz nih. Ayo Bang. Cukup Pak Ustadz. Udah cukup penyesalan saya Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz, udah. Nggak kuat. Ada. Ya saja pelan-pelan angkat ini, pelan-pelan. Ayo pelan-pelan angkat ini. Astagfirullahaladzim. Salah, pelan-pelan. Mana abang sini bang, ayo bang. Mana abang istri suami mana?
Pelajaran apa yang ibu dapat, Bu? Ustaz, ada panas, ada kayak cacing-cacing jalan. Terus itu ada belatung-belatung, ada ditarik-tarik Pak Ustaz. Apa ibu ini tarik-tarik? Kakinya Pak Ustaz. Allah Akbar, kakinya Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Coba dibuka. Cukup penyiksaan saya. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz. Cukup Pak Astagfirullahaladzim. Ustaz. Cukup Pak Ustaz. Ibu dapat pelajaran berharga, Bu. Iya Pak Ustaz. Sekarang ibu apa yang ibu rasain, Bu? Setelah dapat pelajaran ini. Aku udah gak mau lagi tobat, bener-bener aku tobat, ampun bener-bener Pak Ustadz, aku udah nggak mau ngulangin lagi Pak Ustadz. Ibu janji sama Allah, ya Bu ya. Iya. Ibu janji sama Allah, minta ampun sama Allah, Iya, ya. Pak Ustadz. Tobat sama Allah. Iya, Ya Bu, Ustadz, ini iya. semua saksi nih yang ada di sini, Iya, Pak yang di Ustadz. rumah juga saksi. Kalau ibu nggak akan pernah lagi melakukan yang namanya pencopetan di mall atau di tempat perbelanjaan atau dimanapun, ya. Iya, Dan Pak ibu Ustadz. janji juga hari ini ibu nggak akan pernah lagi mengkasari suami. Iya Pak Ustadz. Minta Minta maaf sama suami Bu. Minta maaf, Bu, sama suami. Taubat aku taubat. Astagfirullah. Sebenarnya saya itu pengennya berubah dari dulu. Sekarang baru kamu tahu rasanya setelah sudah dihukum sama Pak Ustadz. Gimana rasanya? Takut aku gelap. Ya diulangin lagi. Ya aku nggak bakal ngulangin lagi. Pernah mendengar hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kalau ada makhluk yang berhak disembah selain Allah adalah diminta istrinya untuk menyembah pada suaminya. Ada dalil yang seperti itu, Ustaz? Jadi begini, kata Rasulullah, seandainya boleh seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, maka niscaya aku akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Allah. Tapi kita nggak boleh bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari hadis ini memberi pelajaran bahwasanya kemuliaan dan keutamaan seorang suami begitu besar bagi istri. Maka istri wajib untuk taat dan berbakti kepada suaminya, karena sesungguhnya surganya istri itu terletak pada redhonya suami. Masya Allah, luar biasa pelajaran kita dapatkan hari ini, ya.